Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Siswa juga mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dengan tulisan secara detail. Dengan menggunakan diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Siswa juga mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Kemudian siswa juga mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting karena sumber daya alam terus-menerus digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keseimbangan alam memberi keuntungan pada kehidupan manusia dan kita pun masih membutuhkan sumber daya alam di waktu yang akan datang. Alam juga menjadi tempat hidup makhluk hidup sehingga perlu dijaga. Masyarakat Indonesia memiliki tempat tinggal dengan kenampakan alam yang beragam. Ada yang tempat tinggalnya di dataran rendah, dataran tinggi, maupun daerah pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya alam dan kondisi yang berbeda-beda. Sumber daya alam di negara kita sangat erat kaitannya dengan kenampakan alam Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga beragam. Setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak pekerjaan yang terlibat. Misalnya, antara pemetik daun teh dan penggiling daun teh. Kedua pekerjaan ini sekilas terlihat sama karena keduanya mengolah daun teh. Namun, keduanya bisa memiliki perbedaan maupun persamaan. Pemetik dan penggiling daun teh memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, dikarenakan pemetik teh bertugas di kebun teh untuk memetik daun teh. Sementara penggiling daun teh bertugas menggiling daun teh di pabrik hasil pekerjaan pemetik tadi. Oleh karena itu, keduanya juga menghasilkan hal yang berbeda. Perbandingan dua atau lebih pekerjaan bisa disajikan dalam bentuk diagram Venn. Dengan diagram ini, kita bisa mengetahui persamaan maupun perbedaan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, mendeskripsikan tokoh dalam cerita. Jika kalian membaca sebuah cerita, terkadang tokoh dideskripsikan dengan cara tersurat dan tersirat. Tersurat berarti dijelaskan secara langsung. Misalnya, bawang putih memiliki sifat yang baik hati, cantik, dan rupawan. Sementara itu, jika dideskripsikan secara tersirat, biasanya dituliskan melalui percakapan antar tokoh atau melalui kejadian yang menimpa tokoh dalam cerita. Misalnya, Pak Tani berjalan menuju sawah dengan wajah yang murung, berarti tokoh Pak Tani sedang bersedih. Yang kedua, menggambar tokoh dalam cerita. Kalian bisa mendeskripsikan tokoh dalam cerita melalui sebuah gambar. Misalnya, tokoh dalam cerita dideskripsikan sebagai seorang anak sekolah yang ceria dan penuh semangat. Kalian dapat menggambar tokoh tersebut seperti gambar berikut. Kemudian, menilai tokoh dalam cerita.
Melalui deskripsi tokoh, kalian dapat melakukan penilaian terhadap tokoh yang ada dalam cerita. Misalnya, kalian menyukai tokoh bawang putih karena sifatnya yang baik hati dan tidak sombong. Bawang merah memiliki sifat mudah marah dan iri. Sifat bawang merah buruk, kalian mungkin tidak suka dengan sifat bawang merah. Sementara sifat bawang putih yang baik mungkin juga membuat kalian menyukainya. Sekarang tugasnya, bacalah wacana tentang tempat hidup tanaman teh dan jawablah pertanyaannya. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Buatlah diagram Venn yang memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka sebagai masyarakat dan pekerja. Dan kembangkan diagram Venn-mu dalam bentuk tulisan. Bacalah teks di halaman 6 dan jawablah pertanyaannya. Kemudian tuliskanlah contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tulislah di buku tugasmu masing-masing. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.